Sosok komplotan kembali terbongkar. Ada di lokasi suara ancam siswa SMP bocor di media sosial. Sosok komplotan yang diduga membantu Riwayan atau dikenal Agus Buntung semakin dikorek oleh aksi bejatnya. Selain dilaporkan karena pelecehan seksual, Agus Buntung kedapatan Agus Buntung seorang siswa berada di lokasi rekonstruksi kasus pelecehan asusila yang dilakukan pada viral pada 11 Desember tanggal 10 Desember tahun 2024. Diketahui rekaman suara Agus diduga merupakan pria difabel yang disebut SMP paksa seorang wanita yang berstatus Agus Buntung juga mengancamkan di media sosial dan kini menjadi perbincangan publik. Kalau pria disabilitas asal Kota Mataram inisial IWAS alias kamu pura-pura melakukan tindak pidana pelecehan asusila. Bahkan korbannya disebutkan berarti saya membunuh satu orang. Saya membunuh resmi jadi tersangkanya. Agus Buntung harus menjalani rekonstruksi di 3 TKP yang berlokasi di Taman Udayana Islamic Center. Melihat siswi SMP itu menangis, Mataram, Agus Buntung justru sembaran mengintimidasi siswi tersebut. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi saat menyampaikan ancaman dan intimidasi hingga jaksa. Agus Buntung menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Sosok komplotan yang dimaksud adalah netizen yang paham akan bahasa daerah NTB. Menjelaskan belakangan Ibunda Agus Buntung ketika dihampiri oleh tindak kejahatan sang putra. Melihat siswa wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung yakni melecehkan kemudian melakukan intimidasi kepada bocah tersebut. Adalah komplotan Agus dua orang lari ketakutan melihat si Andre Saputra. Terus sama si Agus dalam wawancara di kanal YouTube Nusantara TV. Andre Saputra mengungkap pengakuan 15 korban pelecehan seksual Agus Buntung. Ya ampun Gus, ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan Ibunda Agus, Ketua Komisi Disabilitas Daerah KDD. Modus NTB kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara korban Agus bertambah 2 orang. Dari sebelumnya semua korban yang menjadi 15 korban itu memang tersangka sudah minta tolong orang korban laporkan menelpon ibunya. 7 di antaranya sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi tribunnews.com. Dia mengatakan 3 orang dari total 15 korban itu adalah anak itu nanti pihak kepolisian menjelaskan Jogo. Agus menggunakan modus yang sama seperti terhadap korban dewasa. Untuk keterangan korban, hampir ada juga yang korban mengatakan hampir sama semua modusnya. Juga lokasi tersangka di homestay yang sama semua. Modusnya Joko mengatakan 2 dari 3 korban anak sudah diperiksa yang salah satunya mengaku berhasil kabur. Lebih lanjut dilecehkan. Andre pun menceritakan sementara itu Direktur Reserse Kriminal membantu Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat dugaan pelecehan seksual akan diberikan tersangka 1 kilogram oleh Agus jika bukti mau baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB terjadi di bulan Februari tahun 2024 dengan seorang korban tiba-tiba didatangi. Korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban ke kos korban. Jadi di handphone itu pelaku ngajak kamar ngobrol di dalam kamar karena diletakkan di bawah. Tidak selesai ngobrol di lantai bawah, hanya suara ke atas. Kamar korban itu mode video pintu dan mengatakan Kombes Pol Syarif Hidayat sudah naik. Jumat tanggal 6 Desember mengeluarkan cairan 24. Saat itu korban video berdurasi sekitar 3 menit untuk memberikan terdengar percakapan antara Agus dengan seorang calon korban yang diduga akan menjadi sasaran menuruti permintaan Agus. Korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan Ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, Ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Pelaku meyakinkan korban dengan menelepon ibunya. Dengan HP korban, pelaku telepon ibunya. Pelaku mengatakan, "Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram batang emas ke korban." Kemudian ibunya pelaku mengatakan, "Iya." Korban berpikir kok segampang itu ibu pelaku memberikan 1 kilogram emas. Sedangkan korban melihat dari cara berpakaian pelaku dia tidak menampakkan punya emas 1 kilogram, imbuh Andre. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya,
Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Motifnya tuh sama, misalnya, korban menolak tiba-tiba ditelepon sama pelaku atau tersangka atau chat, karena sudah dapat nomor telepon korban dari modus telepon ibu tadi, ujar Andre. Pengakuan Ibunda Agus. Sementara itu, Ibunda Agus yang dituduh sebagai komplotan sempat mengurai cerita mengejutkan. I Gusti Ayu Aripatni membantah putranya adalah pelaku pelecehan seksual. Karenanya saat sang putra jadi tersangka, I Gusti Ayu Aripatni sempat syok. Kaget saya, bahkan saya syok pas Agus ditetapkan tersangka. Saya sampai dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Saya anggap diri saya udah nggak ada waktu itu, akui I Gusti Ayu Aripatni. Tak percaya putra kesayangannya melakukan hal bejat, I Gusti Ayu Aripatni terus membela Agus Buntung. Diakui I Gusti Ayu Aripatni, sejak putranya kecil, dialah yang membantu dalam aktivitas sehari-hari. Saya nggak kuat melihat anak saya, udah kondisinya kayak begini, terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk akal. Bagaimana dia buka baju celana sendiri sementara dari bayi sampai sebesar ini saya merawat, pungkas I Gusti Ayu Aripatni. Lantaran hal tersebut, I Gusti Ayu Aripatni pun setia mendampingi Agus Buntung meski telah berstatus tersangka. Terlihat I Gusti Ayu Aripatni terus mengawal Agus yang menjalani rekonstruksi. Beda versi keterangan Agus Buntung dan korban saat berduaan dalam kamar. Rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung dilaksanakan pada Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Dalam rekonstruksi ini, Agus memeragakan 49 adegan yang dimulai dari pertemuannya dengan korban hingga peristiwa pelecehan di dalam kamar homestay. Kombes Pol Syarif Hidayat, Direskrimum Polda NTB, menyatakan terdapat dua versi keterangan yang berbeda terkait aktivitas saat berduaan di dalam kamar homestay. Menurut korban, tersangka yang lebih aktif. Sementara menurut tersangka, korban yang lebih aktif, ungkapnya. Syarif menambahkan bahwa jumlah adegan dalam rekonstruksi ini bertambah dari 28 adegan yang tercantum dalam berita acara penyidikan sebelumnya, karena terdapat perkembangan dalam peristiwa yang dilakukan tersangka. Jalannya reka ulang adegan. Rekonstruksi dimulai di Taman Udayana, lokasi pertemuan pertama antara Agus dan korban. Dalam adegan tersebut, Agus dibonceng menuju Nangs Homestay yang tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju homestay, terjadi kesepakatan antara korban dan Agus mengenai pembayaran kamar. Korban akhirnya setuju untuk membayar kamar dan melakukan pembayaran kepada pemilik homestay sebelum diarahkan ke kamar nomor 6. Kuasa hukum Agus, Ainudin, berharap rekonstruksi ini dapat mengungkap kejanggalan dalam kasus tersebut. Misalnya, ada keraguan penyidik dan kekaburan informasi dari saksi maupun korban bisa terungkap dalam rekonstruksi ini, kata Ainudin. Berdasarkan pengakuan Agus dalam pemeriksaan di Polda NTB, terdapat kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual antara tersangka dan korban. Namun, setelah peristiwa tersebut, Agus tidak mengganti uang yang dijanjikan kepada korban, yang kemudian memicu kemarahan korban.